Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 7 September 2022, dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami sepanjang hari ini dalam hidup dan pembaktian diri kami kepadamu. Jagalah kami dengan kasih setiamu, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Berilah kami rahmat untuk tidak mengikat diri pada hal-hal duniawi, tetapi teguh percaya akan kuasa sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu, dalam masa biasa yang ke-23, diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celaka kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang muji kalian, karena secara itu pula nenek moyangmu telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat ditampilkannya kepada kita oleh sang penginjil dua daftar kontras mengenai orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Menariknya, kedua daftar ini berisikan hal-hal yang amat bertentangan dengan nilai-nilai yang umumnya diyakini masyarakat. Bagaimana mungkin kita berbahagia di tengah penderitaan? Bagaimana juga bisa dipahami Yesus mengutuk orang-orang yang hidupnya enak? Bukankah setiap orang merindukan kebahagiaan lahir batin?
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Namun bila mana kita merenungkan secara lebih dalam, maka tampaknya di balik seruan dan kecaman itu, Yesus hendak menyadarkan umat sesamanya bahwa kebahagiaan itu terletak bukan pada hal sensasi dan kenikmatan yang dialami dari suatu perbuatan, melainkan karena hal itu bermakna dan berarti tidak saja bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kepentingan banyak orang. Celakalah orang-orang yang hanya mencari kenikmatan dan sensasi dari perbuatannya, karena mereka tidak pernah akan puas. Celakalah orang-orang yang mencari nikmat untuk dirinya sendiri dan lupa untuk membahagiakan orang-orang lain dengan apa yang ada padanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seruan Yesus ini ia disampaikan sekian ribu tahun yang lalu, juga masih berlaku untuk kita di zaman ini sebagai murid-murid Yesus yang hidup pada zaman ini. Di tengah situasi yang sulit, orang-orang cenderung untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hal itu tentu tidaklah keliru. Akan tetapi, adakah kebahagiaan bagi kita jika kita sendiri yang selamat? Bukankah lebih membahagiakan jika kita selamat bersama-sama? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sesungguhnya bagi orang yang sungguh beriman, tidak ada alasan untuk tidak berbahagia, karena Allah sumber bahagia sejati telah tinggal dalam hati kita. Agar kita dapat mencapai kebahagiaan sejati di dalam Allah itu, maka tidak ada jalan lain selain melaksanakan seluruh sabda Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Utamakanlah hidup setia, cinta kasih, dan kejarlah perkara surgawi, sehingga senantiasa hidup dalam rahmat Tuhan. Lapar, derita, dan tangis hanyalah bagian irama yang mendahului sukacita. Maka tepatlah kata-kata peribahasa, habis gelap terbitlah terang, atau sesudah hujan pasti muncul pelangi yang sangat indah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita sungguh-sungguh berjuang untuk mencari kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Kita boleh berjuang untuk mencapai kesuksesan dalam hidup ini, tetapi kesuksesan yang kita capai itu hendaklah juga kita arahkan untuk membawa sesama kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Artinya, bahwa segala sesuatu yang kita peroleh hanyalah sebuah sarana untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan karena hanya sebuah sarana, maka hendaklah juga kita pergunakan sarana itu untuk juga membawa sesama kita yang memerlukannya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka mari kita berjuang dalam kehidupan kita dengan segala kemampuan yang ada pada kita, dengan segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, untuk membawa sesama kita bersatu dengan Tuhan. Semoga kita semakin disebut sebagai murid-murid Tuhan yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.